Bayangkan ini, kamu lelah setelah bekerja seharian dan hanya ingin merebahkan diri di kasur lalu tidur. Tidak akan terjadi, kamu malah akan gelisah dan mencoba mencari posisi paling nyaman. Benakmu dipenuhi banyak pikiran, dan meskipun lelah, kamu tetap tidak bisa tidur. Bagaimana bisa? Alasannya mungkin sangat sederhana, kebiasaan tidurmu. Nomor 1. Minum air. Tunggu, lalu kenapa orang-orang terus berkata minum banyak air itu akan membuatmu sehat? Itu benar, tubuhmu harus terus terhidrasi pada siang hari. Tapi berhentilah mengairi tubuhmu 1 jam sebelum tidur. Jika tidak, kamu akan bolak-balik ke kamar mandi dan itu akan mengganggu tidurmu. Selain itu, sebagian besar orang kesulitan tidur kembali setelah terbangun pada tengah malam. Nomor 2. Jam beker terang. Hindari jam beker mencolok yang shine bright like a diamond in the sky, bersinar terang seperti berlian di langit. Untuk membangunkanmu, jam beker harus berisik, bukan terang. Jam beker modern yang bersinar terlihat mewah dan memperindah kamarmu, tapi lampunya membahayakan tidurmu. Otakmu butuh kegelapan untuk berfungsi kembali sepenuhnya. Itu sebabnya kamu sebaiknya memilih jam beker biasa yang sederhana. Nomor 3. Makan berat sebelum tidur. Banyak orang tak tahu, makan berat sebelum tidur bisa menyebabkan mimpi buruk. Sebenarnya bukan hanya porsi makanannya, tapi juga waktu makannya. Dengan menyantap makanan berat untuk makan malam, kamu mendorong otak untuk lebih aktif. Itu sebabnya, pada malam hari, makan berat bisa menyebabkan mimpi buruk yang jelas. Selain itu, makan malam berat mengganggu sistem pencernaan, membuat bobot bertambah, dan menyebabkan masalah perut. Sementara itu, makan tepat sebelum tidur adalah ide buruk, meskipun makan malammu tak banyak. Tubuhmu tetap akan kesulitan mencerna makananmu. Cobalah untuk tak makan apapun 2-3 jam sebelum waktu tidur. Jika rasa lapar membuatmu tak bisa tidur, makanlah buah-buahan. Nomor 4. Olahraga. Seperti minum air, olahraga adalah cara yang sehat dan efektif agar tubuh tetap bugar. Tapi jangan sebelum tidur. Sebaliknya, aktivitas fisik berat pada larut malam akan berpengaruh negatif pada tidurmu. Coba berolahraga setidaknya 4 jam sebelum tidur. Lalu, jika kamu harus meredakan stres setelah bekerja, cobalah berjalan-jalan pendek, alih-alih berlari di treadmill atau berjalan jauh pada malam hari. Nomor 5. Bermain gawai. Kurangi menatap layar sebelum tidur. Gawai bukan hanya terlalu merangsang otak sehingga membuatnya sulit istirahat, tapi layarnya juga memancarkan cahaya biru yang kita kenal itu. Cahaya ini menekan hormon tidur tubuhmu, melatonin, dan mengubah jam internalmu. Hasilnya, otak menjadi tak percaya bahwa ini saatnya tidur. Halo insomnia. Untuk menghindari masalah ini, kamu bisa memakai kacamata khusus yang menghalau cahaya biru atau memilih modus malam khusus pada gawaimu. Tapi, solusi yang terbaik adalah mematikan semua gawai 1 jam sebelum tidur. Nomor 6. Tidur siang. Tidur siang adalah rutinitas wajar dan seringkali menyehatkan. Tapi, jika tidur siangmu rutin dan lebih dari setengah jam, itu bisa mengganggu tidur malammu. Secara statistik, orang yang suka tidur siang sering mengalami gangguan tidur seperti apnea tidur dan insomnia. Jadi, jika kamu tak sangat membutuhkannya, lebih baik hindari tidur siang. Lalu, jika kamu tidur siang, usahakan agar tak lebih dari 10 menit. Ini waktu yang cukup untuk mengisi daya tubuh. Nomor 7. Kasur tak nyaman. Dengan membeli kasur bagus dan berkualitas tinggi, kamu berinvestasi untuk masa depanmu yang cerah dan sehat. Benar, kasur seperti itu biasanya mahal. Tapi ketika kamu beristirahat di kasur jelek demi berhemat, kamu lebih membahayakan dirimu. Kasur tak nyaman membuat tidurmu tidak nyenyak sehingga membuatmu kesal dan mudah marah, lalu menimbulkan segala jenis sakit punggung dan leher. Nomor 8. Menggunakan obat tidur. Ribuan orang mengatasi stres dan insomnia dengan bantuan obat tidur bebas jual. Namun, ada beberapa alasan kenapa itu bukan ide terbaik.
Pertama, tubuhmu kemungkinan besar akan mulai kebal terhadap obat tidur, dan lama-kelamaan, obat itu takkan memengaruhimu. Kedua, esoknya kamu akan merasa lelah dan lesu, sehingga produktivitasmu terhambat. Terakhir, setelah minum obat tidur, kualitas tidurmu akan jauh lebih buruk dibanding jika tertidur secara alami. Nomor 9. Membaca buku. Saya tahu, ini mengejutkan bukan? Saya mendengar pembaca biasa dan penggila buku sama-sama mengatakan membaca adalah kebiasaan sehat dan akan menguntungkan hidupmu. Saya akan setuju jika maksudmu bukanlah membaca sebagai kebiasaan waktu tidur. Ternyata membaca dapat merangsang pikiranmu seperti menonton film atau bermain game. Jika buku yang kamu baca menarik, mustahil untuk meletakkannya. Kemungkinan besar kamu akan terus membacanya sampai selesai dengan mengorbankan istirahat yang sehat. Di sisi lain, saya rasa semuanya bergantung pada keseruan bukunya. Nomor 10. Tak memiliki rutinitas tidur. Soal tidur, kita harus memiliki rutinitas dan yang lebih penting, mematuhinya. Ingat, kamu bukan hanya harus tidur, tapi juga bangun pada waktu yang sama setiap hari. Sayangnya, saat jadwal tidurmu tak menentu, jam internalmu bisa kebingungan dan menyebabkan gangguan tidur. Awalnya, kamu mungkin akan kesulitan langsung tidur begitu berbaring. Tapi selama mematuhi jadwal tidurmu, kamu akan makin mudah terlelap. Nomor 11. Salah posisi tidur. Kamu mungkin terbangun dengan sakit punggung, mata merah, dan sakit leher hanya karena belum menemukan posisi tidur yang tepat. Omong-omong, para ahli merekomendasikan untuk tidak tidur telungkup karena ternyata itu terlalu berat untuk leher dan punggung, menyebabkan kualitas tidur buruk dan perasaan tidak nyaman pada siang hari. Posisi tidur terbaik adalah telentang dengan bantal kecil yang menyangga lutut, menyamping dengan bantal di antara lutut, dan dalam posisi seperti janin. Nomor 12. Memikirkan pekerjaan. Mayoritas orang tak bisa menghindari memikirkan masalah pekerjaan, hal yang harus dilakukan, dan tagihan sebelum tidur. Sayangnya, pikiran-pikiran ini biasanya menyebabkan kegelisahan yang menjadikan kualitas tidur sangat buruk. Sebisa mungkin hindari stres pada waktu tidur dengan berkonsentrasi pada pikiran-pikiran menyenangkan dan urus masalah pekerjaan keesokan harinya. Nomor 13. Kedinginan. Bayangkan terbangun pada tengah malam karena kakimu lebih terasa seperti 2 balok es daripada anggota tubuh. Saat mengalaminya, saya sangat kesulitan menghangatkan kaki dan kembali tidur. Jadi jika kakimu cenderung kedinginan pada malam hari, jangan lupa memakai kaos kaki hangat sebelum tidur. Jika tidak, kamu bisa menggunakan bantalan pemanas atau lakukan kebiasaan saya, selipkan kaki ke bawah piaraanmu. Ya, ia tidur di kasur bersama saya. Nomor 14. Minum kopi. Yang terakhir tapi tak kalah penting, jangan minum kopi setelah pukul 7 malam. Saya setuju, itu sudah jelas. Tapi kemudian kamu berkata ke diri sendiri bahwa 1 cangkir kecil espresso tak apa-apa. Dan terjadilah. Sayangnya tidur dan kopi tak pernah sejalan. Minuman ini adalah stimulan kuat dan akan membuatmu terus bertenaga, apapun yang terjadi. Meskipun kamu bisa tidur, tidurmu tak akan nyenyak dan tenang seperti biasanya. Beberapa spesialis menyarankan untuk tidak minum kopi setelah makan siang. Tidur sangat penting untuk tubuh. Itu membantu memulihkan energi, mendorong sistem imun, menangkal depresi, serta mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung. Kurangnya tidur yang nyenyak bisa menyebabkan mengantuk, sulit berkonsentrasi, mudah kesal, stres, dan bahkan tekanan darah tinggi. Lalu, jika insomniamu berlanjut, kamu bisa terkena penyakit fisik atau mental. Jadi, coba hindari melakukan hal-hal yang disebutkan dalam video ini sebelum tidur. Maka kamu akan merasa jauh lebih cukup beristirahat, serta bertenaga pada pagi hari dan keesokan harinya. Apa kamu punya trik mempersiapkan diri untuk tidur? Ceritakan kepada saya di kolom komentar. Jika kamu mempelajari hal baru hari ini, beri suka untuk video ini dan bagikan kepada teman-temanmu. Tapi hey, jangan terlelap dulu, ada lebih dari 2000 video keren untuk kamu tonton. Kamu hanya perlu memilih video di kiri atau kanan, klik dan nikmati. Ingat,
tetap berada di sisi terang kehidupan bersama Bright Side.